Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwibowo Sulaiman, NPM 118 2191200124 dari Paralel 1, mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif, Fakultas Guruan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Islam 45 Bekasi. Saya akan menjelaskan materi tentang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, serta autisme. Oke, yang pertama ada tunanetra. Definisi menurut KBBI edisi kelima 2016, tunanetra adalah tidak dapat melihat atau buta. Untuk penyebabnya ada prenatal atau masih di dalam kandungan. Yang pertama ada keturunan, yang kedua gangguan pada saat ibu masih hamil, yang ketiga adanya penyakit menahun seperti TBC, yang keempat infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air, yang kelima infeksi karena penyakit kotor, toksoplasmosis, trakoma, dan tumor. Yang keenam ada kekurangan vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga kehilangan fungsi penglihatan. Selanjutnya ada penyebab dari postnatal. Yang pertama ada kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. Yang kedua, pada waktu persalinan ibu mengalami penyakit gonorrhoe sehingga baksil gonorrhoe menular pada bayi, yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan. Yang ketiga, mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan. Yang keempat, kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, serta kecelakaan dari kendaraan dan lain-lain. Untuk cara mengajarnya, yang pertama huruf Braille. Untuk saran pemilihan dan penggunaan peralatan, yang selanjutnya gunakan peralatan dengan suara, variasikan ukuran naik atau turun bola dan peralatan lainnya. Selanjutnya gunakan dukungan atau ikat bola dengan tali. Selanjutnya gunakan peralatan dengan perbedaan warna, kecerahan, serta kontrasnya. Oke, untuk cabang olahraganya sendiri, yang pertama lompat jauh, yang kedua goalball, yang ketiga tenis meja, dan keempat futsal. Oke, selanjutnya yang kedua ada tunarungu. Definisi menurut Murni Winarsi 2007. Tunarungu adalah seorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh anggota atau alat pendengaran, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk penyebabnya sendiri menurut Traibus 1985, yang pertama adalah keturunan, yang kedua campak Jerman dari pihak ibu, yang ketiga komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, yang keempat radang selaput otak atau meningitis, yang kelima otitis media atau radang pada bagian telinga tengah, yang keenam ada penyakit anak-anak, radang, dan luka-luka. Oke, untuk cara mengajarnya ada Bisindo, CB, serta bahasa isyarat atau ISO number. Oke, untuk cabang olahraganya ada basket, yang pertama dan kedua atletik, yang ketiga bulu tangkis, dan keempat futsal. Oke, selanjutnya ada tunawicara. Definisi menurut Individuals with Disabilities Education Act atau ID, gangguan bicara atau bahasa berarti gangguan komunikasi seperti gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, atau gangguan suara yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak. Oke, untuk penyebabnya menurut Mangunsong 2009, yang pertama faktor sentral berhubungan dengan susunan saraf pusat, ketidakmampuan berbahasa yang spesifik, keterbelakangan mental, autism, defisit dalam perhatian dan hiperaktif, serta mengalami gangguan fungsi kognitif. Yang kedua faktor periferal berhubungan dengan gangguan sensorik atau fisik, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan fisik, dan gangguan motorik yang berhubungan dengan bicara. Oke, untuk cara mengajarnya sendiri, yang pertama ada pahami kemungkinan individu dengan gangguan bicara dan bahasa dalam menunjuk keterlambatan perkembangan psikomotor yang mempengaruhi kinerja motorik. Yang kedua, memahami etiologi atau penyebab gangguan bicara dan bahasa serta dampaknya pada atribut fisik dan motorik. Yang ketiga, memahami kemungkinan bahwa individu dengan gangguan bicara dan bahasa menunjukkan. Yang keempat, memahami jenis atau klasifikasi gangguan bicara dan bahasa, bagaimana dampaknya pada program pembelajaran pendidikan jasmani kebugaran fisik yang minim. Untuk cabang olahraganya ada tenis meja dan football.
Oke, selanjutnya yang keempat ada tunagrahita. Definisi menurut Moh Amin 2005. Anak tunagrahita adalah mereka yang cerdasannya jelas berada di bawah rata-rata. Di samping itu mereka mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mereka kurang cakap dalam memikirkan hal-hal yang berbelit, abstrak, yang sulit-sulit, dan yang berbelit. Untuk penyebabnya ada prenatal atau sebelum lahir, bisa diakibatkan oleh campak, diabetes, cacar, virus tokso, ibu kurangan gizi, rokok berat, serta pemakaian nafsa. Selanjutnya ada neonatal atau saat lahir. Yang pertama ada proses melahirkan yang sulit. Selanjutnya proses melahirkan yang terlalu lama mengakibatkan baik kurangan oksigen, atau tulang pinggul ibu yang terlalu kecil dapat menyebabkan otak bayi terjepit dan terjadi pendarahan atau anoksia, serta proses kelahiran dengan alat bantu penjepit. Selanjutnya ada postnatal atau setelah lahir. Pertama ada gizi buruk, busung lapar, demam tinggi disertai kejang-kejang, kecelakaan, radang selaput, atau meningitis. Oke, untuk cara mengajarnya, yang pertama berikan akomodasi dan dukungan yang membantu siswa penyandang cacat atau intelektual. Bantu siswa mempelajari keterampilan hidup, berkomunikasi dengan orang tua siswa, berikan umpan balik segera, pembelajaran selangkah demi selangkah, dan mengatasi aspek sosial sekolah. Oke, untuk cabang olahraganya, yang pertama ada atletik, tenis meja, serta bulu tangkis. Oke, yang kelima ada tunadaksa. Definisi menurut Sudjihati Somantri 2006, suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, dan dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Oke, untuk penyebab tunadaksa ada 3 faktor. Yang pertama prenatal atau sebelum kelahiran, kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Yang kedua ada faktor neonatal atau saat lahir, mengalami kendala saat melahirkan seperti posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil, pendarahan pada otak saat kelahiran, serta kelahiran prematur. Oke, yang ketiga ada faktor postnatal atau setelah lahir, mengidap penyakit tertentu seperti meningitis atau radang selaput otak, encephalitis atau radang otak, influenza, diphtheria, dan partusis adalah penyakit yang dapat berdampak fatal menyebabkan disfungsi otak yang berakibatkan pada kelumpuhan, serta mengalami kecelakaan, amputasi, dan lain-lain. Oke, untuk cara mengajarnya, yang pertama pengembangan intelektual dan akademik, yang kedua membantu perkembangan fisik, yang ketiga meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan, dan yang terakhir mematangkan aspek sosial, mematangkan moral dan spiritual, meningkatkan ekspresi diri, dan mempersiapkan masa depan anak. Oke, untuk cabang olahraganya, yang pertama ada atletik dan baseball. Oke, selanjutnya yang keenam ada tunalaras. Definisi menurut Sudjihati Somantri 2007, anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk penyebabnya sendiri, gangguan tingkah laku atau tunalaras disebabkan karena tidak memahami identitas diri untuk membuat pilihan yang lebih baik tentang arah perkembangan dan kreativitas sebagai alat pemenuhan diri. Dalam pengklarifikasiannya, penyebab penyimpangan perilaku atau ketunalarasan pada para ahli sampai saat ini belum ada keseragaman. Oke, untuk cara mengajarnya, yang pertama materi diarahkan pada kemampuan akademik fungsional, yang kedua latih anak pada keterampilan hidup atau life skill, yang ketiga rancang program kompensatoris, bina pribadi, dan sosial untuk anak. Oke, untuk cabang olahraganya ada panahan, dayung, serta panjat dinding. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada autisme. Definisi menurut Abdul Hadis 2006, anak autisme adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan berat yang antara lain mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Dengan adanya gangguan perkembangan pada anak autisme, menyebabkan anak autisme sulit berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain dengan lingkungannya. Oke, untuk penyebab sendiri menurut Handojo 2003, yang pertama penelitian terbaru menitik beratkan pada kelainan biologis dan neurologis di otak termasuk ketidakseimbangan biokimia. Yang kedua ada faktor genetika, yang ketiga ada gangguan kekebalan, yang keempat ada suatu kekurangan enzim yang sifatnya diturunkan.
Yang kelima ada sindrom X yang rapuh atau kelainan kromosom. Oke, untuk cara mengajarnya sendiri, menurut Melissa Grove Jones and Martin Block 2006, yang pertama menyiapkan lingkungan, yang kedua komunikasi, yang ketiga mencegah perilaku yang menantang. Untuk cabang olahraganya seperti hoki. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.